Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait dengan kecacingan dan juga vitamin. Yang pertama, kami akan membahas tentang kecacingan. Untuk definisi dari kecacingan itu sendiri, kecacingan adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing. Beberapa jenis cacing yang dapat menyebabkan kecacingan yaitu cacing kremi, cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, dan juga cacing pita. Untuk etiologi atau penyebab dari kecacingan itu sendiri, yang pertama karena kurang menjaga kebersihan, kemudian kebiasaan BAB sembarangan, kemudian anak-anak bermain di tanah tanpa alas kaki, kemudian tidak mencuci tangan, kemudian ada kebiasaan anak-anak tidak sengaja memakan tanah, dan kondisi lingkungan yang kurang sehat. Untuk patofisiologinya, itu yang pertama yang kami bahas adalah tentang patofisiologi infeksi cacing kremi. Patofisiologi infeksi cacing kremi ini sendiri terdapat dua tahap. Itu ada tahap infektif dan juga tahap diagnostik. Untuk tahap infektifnya, itu pertama telur cacing infektif tertelan. Kemudian telur itu menetas menjadi larva di usus halus. Nah, setelah itu, larva akan menembus dan tumbuh dalam mukosa usus menjadi cacing dewasa. Nah, proses pematangannya ini memakan waktu sekitar 2-6 minggu. Kemudian cacing dewasa betina bergerak ke daerah di sekitar anus. Nah, biasanya itu terjadi pada malam hari. Untuk menyimpan telurnya di dalam lipatan kulit anus, sehingga terjadilah gatal-gatal. Kemudian untuk tahap diagnostiknya, itu telur cacing pindah dari daerah sekitar anus penderita ke pakaian, spray atau mainan. Kemudian melalui jari-jari tangan, telur cacing pindah ke mulut anak yang lainnya dan akhirnya tertelan kembali. Kemudian untuk yang kedua, itu ada infeksi cacing gelang. Untuk patofisiologinya sama, itu ada dua tahap infektif dan juga tahap diagnostik. Untuk tahap infektifnya itu, telur dalam bentuk infektif itu akan menginfeksi manusia jika tertelan. Nah, telur ini akan masuk ke saluran pencernaan dan akan menjadi larva pada usus. Nah, larva ini masuk ke mukosa usus dan masuk ke pembuluh darah. Larva yang masuk ke pembuluh darah tadi akan beredar mengikuti sistem peredaran darah. Peredaran darah vena portal, vena cava inferior, dan akan masuk ke jantung dan ke pembuluh darah di paru-paru. Kemudian, larva tersebut akan merusak alveolus, kemudian masuk ke bronkiolus, kemudian ke bronkus, kemudian ke trakea, kemudian di laring, dan memicu batuk. Dengan terjadinya batuk, larva akan tertelan kembali masuk ke saluran cerna. Nah, setibanya di usus, larva akan menjadi cacing dewasa. Kemudian untuk tahap diagnostiknya, itu cacing akan menetap di usus, kemudian berkopulasi dan bertelur. Kemudian telur ini akan keluar kembali bersama tinja. Kemudian telur yang dibuahi atau dalam bentuk infektif itu didukung dengan kondisi lingkungan yang sesuai, seperti kelembapan yang tinggi dan suhu yang hangat akan menginfeksi manusia. Itu untuk cacing gelang. Kemudian yang ketiga ada infeksi cacing tambang. Untuk patofisiologinya tetap sama, itu ada dua tahap infektif dan juga tahap diagnostik. Untuk tahap infektifnya, larva filariform yang ada di tanah menembus kulit. Nah, biasanya itu di antara jari kaki. Biasanya karena anak-anak main di tanah tanpa alas kaki. Kemudian larva tersebut akan terbawa ke pembuluh darah menuju ke jantung, kemudian ke paru-paru, kemudian naik ke faring dan tertelan menuju usus halus. Nah, dalam usus halus, larva berkembang menjadi dewasa. Cacing tambang menempel pada lapisan mukosa usus dengan menggunakan pelat pemotongnya yang memungkinkan cacing dapat menembus pembuluh darah dan memberi makan suplai darah inang. Dan terjadilah anemia. Untuk tahap diagnostiknya, itu telur dari cacing tambang dikeluarkan melalui feses. Nah, dalam waktu 1,5 hari, telur menetas menjadi larva rhabdiliform. Kemudian larva itu menjadi larva flartiform dalam waktu kurang lebih 3 hari.
Kemudian yang keempat ada infeksi cacing cambuk. Untuk tahapnya tetap ada 2, sama seperti infeksi-infeksi cacing yang lain tadi, ada tahap infektif dan juga tahap diagnostik. Untuk tahap infektifnya, daur hidup cacing cambuk mirip dengan daur hidup cacing gelang. Hanya saja pada cacing cambuk tidak mempunyai siklus paru. Kemudian cacing cambuk memasukkan kepalanya ke dalam mukosa usus. Terjadi trauma dan menimbulkan iritasi serta peradangan mukosa usus. Di tempat perlekatannya dapat terjadi pendarahan sehingga terjadilah anemia. Kemudian untuk tahap diagnostiknya, telur yang keluar bersama tinja mengandung sel telur yang tidak bersegmen dan akan mengalami embrionisasi sesudah 10-14 hari di tanah. Ya baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini yaitu patofisiologi tentang infeksi, bagaimana cacing pita itu terinfeksi terhadap manusia. Jadi yang pertama itu, telur dalam feses akan dilepaskan di lingkungan, biasanya itu di rerumputan, kemudian sapi dan babi itu akan terinfeksi karena makan rerumputan tersebut. Nah, kemudian itu onkosfarnya itu atau embrio cacingnya itu akan terlepas dari telur, kemudian akan menembus dinding usus dan beredar di otot hewan tersebut, sapi atau babi. Nah, kemudian onkosfer itu akan berkembang menjadi sistercus di dalam otot. Nah, manusia akan terinfeksi cacing pita tersebut karena memakan daging babi atau sapi itu yang setengah matang atau masih mentah. Yaitu terjadi 2 tahap infektif sama tahap diagnosis, di mana tahap infektif itu manusia akan terinfeksi dengan cara makan daging babi atau sapi mentah sama seperti yang tadi, atau kurang masak yang mengandung larva sistercus. Kemudian dalam usus manusia itu akan mengadakan eksvaginasi dan melekatkan diri dengan alat isapnya di dinding usus yang kemudian akan tumbuh menjadi cacing dewasa dan kemudian membentuk strobila yang selanjutnya akan mampu memproduksi telur. Untuk tahap diagnostiknya itu, telur dapat dijumpai dalam feses manusia, di mana telur cacing itu akan mengkontaminasi tanaman rumput dan termakan oleh sapi atau babi. Nah, kemudian telur akan pecah dan onkosfernya akan keluar. Onkosfer itu akan menembus dinding usus halus, kemudian akan sistercus di otot, sama seperti penjelasannya tadi. Nah, selanjutnya itu untuk patofisiologisnya, jadi telur cacing yang inaktif ini dia dapat terinfeksi terhadap manusia melalui 2 cara. Yang pertama akan menembus kulit, yang kedua akan tertelan. Jadi untuk telur cacing yang menembus kulit, dia kemudian akan masuk ke aliran darah dan terbawah aliran darah ke jantung atau ke paru-paru. Kemudian di paru-paru larva akan menembus dinding alveolus yang kemudian masuk ke rongga alveolus menuju trakea melalui bronkiolus dan bronkus. Nah, di sana dia akan menuju laring, kemudian akan menimbulkan rongsangan yang ditimbulkan itu seperti batuk. Kemudian larva itu akan tertelan dalam esofagus lalu ke usus halus. Di dalam usus halus itu larva itu akan berubah menjadi cacing dewasa. Nah, kemudian telur cacing itu bersama akan keluar dengan feses. Nah, untuk yang kedua itu telur cacing yang inaktif tertelan itu misalnya seperti tadi yang dijelaskan cacing pita itu dia tertelan pada manusia, kemudian akan menjadi larva di usus halus. Nah, kemudian dia akan menuju pembuluh darah atau saluran limfa. Dia akan terbawa ke aliran darah jantung atau paru-paru. Kemudian di paru-paru larva akan menembung dinding alveolus masuk ke rongga alveolus. Kemudian siklusnya sama seperti yang tadi ketika manusia terinfeksi cacing dengan cara menembus kulit. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis yang ditimbulkan apa? Nah, manifestasi klinis yang ditimbulkan itu kalau misalnya terinfeksi cacing kremi, dia akan gatal di area dubur, gelisah dan akan sulit tidur. Kemudian yang kedua untuk infeksi cacing gelang itu,
dia akan merasakan tidak nyaman pada perut, akan kejang perut, diare, dan kehilangan berat badan. Kemudian yang ketiga itu untuk infeksi cacing tambang, dia akan mual muntah, terus nyeri ulu hati, diare, nyeri kepala, anemia, lemes, dan lelah, gatal, kemudian di area masuknya cacing. Kemudian untuk infeksi cacing cambuk itu dia akan nyeri ulu hati, diare, anemia, dan kehilangan nafsu makan. Terus kalau infeksi cacing pita itu dia akan mual, muntah, kehilangan berat badan, nyeri perut, urtikaria, pruritus, dan konstipasi. Nah, kemudian klasifikasi infeksi cacing yang bisa dilakukan untuk swamidikasi. Jadi swamidikasi itu bisa klasifikasi untuk swamidikasi yang bisa dilakukan yaitu terinfeksi cacing oxyuriasis atau biasa kita kenal dengan cacing kremi. Nah, untuk terapi non farmakologisnya apa? Jadi terapi non farmakologis itu menjaga kebersihan perorangan, misalnya mencuci tangan menggunakan air dan sabun, terus mencuci dan memasak bahan makanan sebelum dimakan. Jadi harus dimasak dulu sampai matang baru dimakan. Terus memotong dan membersihkan kuku karena biasanya tuh cacing-cacing itu berada di bawah-bawah kuku gitu. Nah, terus memakai alas kaki bila berjalan di tanah. Kemudian menggunakan air bersih untuk keperluan mandi, terus menutup makanan dengan tutup saji jika sudah selesai makan. Kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan, di mana harus buang air besar sembarangan ya. Kemudian membuat saluran pembuangan air limbah. Selanjutnya membuang sampah pada tempat sampah, terus menjaga kebersihan rumah, sekolah, atau lingkungan sekitar kita. Nah, untuk terapi farmakologinya apa? Jadi terapi farmakologi itu kalau misalnya terinfeksi cacing kremi, dia first line obatnya itu pyrantel palmoat atau mebendazole. Untuk alternatifnya albendazole. Terus kalau terinfeksi cacing gelang, obat pilihannya albendazole atau pyrantel palmoat atau mebendazole. Terus untuk alternatifnya ivermectin atau piperacin. Terus kalau terinfeksi cacing cambuk itu obat pilihannya mebendazole dan obat alternatifnya albendazole. Terus kalau terinfeksi cacing tambang, dia obat pilihannya itu mebendazole atau albendazole atau pyrantel palmoat. Dia tidak ada obat alternatif. Kemudian kalau terinfeksi cacing pita, dia itu praziquantel, obat pilihannya praziquantel atau niclosamid. Terus obat alternatifnya mebendazole. Nah, ini untuk albendazole. Ternyata albendazole itu termasuk golongan OA2. Nah, dia mekanisme kerjanya dia itu dapat menyebabkan pengambilan glukosa oleh cacing sehingga produksi ATP sebagai sumber energi cacing itu untuk mempertahankan hidup berkurang. Nah, hal itu akan mengakibatkan kematian pada cacing karena kurangnya energi dia untuk mempertahankan hidupnya. Untuk dosisnya, kalau untuk umum dewasa dan anak-anak yang lebih dari 2 tahun itu, untuk infeksi askariasis, trikoriasis, mekatoriasis, dan cacing kremi itu 400 mg sehari. Diberikan sekaligus dosis tunggal, kemudian dilanjutkan 2-3 hari untuk infeksi cacing askariasis yang parah. Dan dalam 2 minggu untuk infeksi cacing kremi. Nah, kemudian obat mebendazole atau dia termasuk dalam golongan obat bebas terbatas. Nah, dia itu mekanisme kerjanya menghambat pemasukan glukosa ke dalam cacing secara irreversibel sehingga terjadi pengosongan glikogen dalam cacing. Nah, mebendazole itu juga dapat menyebabkan kerusakan struktur subseluler dan menghambat sekresi asetilkolinesterase cacing. Nah, untuk dosis pemakaiannya itu untuk dewasa dan anak-anak yang berusia lebih dari 2 tahun, kalau infeksi cacing kremi itu dia bisa gunakan 100 mg sekali, kemudian diulang dalam waktu 2 minggu. Kemudian kalau infeksi cacing askariasis, trikoriasis, cacing tambang, trichostrobylus itu dia digunakan 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari. Selanjutnya ada obat pyrantel palmoat, itu termasuk obat golongan bebas terbatas juga. Nah, untuk mekanisme kerjanya dia akan mendepolarisasi neuromuscular junction pada cacing parasit sehingga menyebabkan spasme pada paralisis
pada cacing. Untuk dosisnya, jadi dosis bakunya itu 11 mg per kilogram berat badan, jadi maksimal dikonsumsi itu 1 gram. Untuk kemudian kalau terinfeksi cacing kremi itu dosisnya diulang dalam 2 minggu. Kalau cacing askariasis itu satu dosis menghasilkan angka kesembuhan 85-100%. Terapi harus diulang ketika ditemukan telur dalam waktu 2 minggu setelah pengobatan. Kemudian untuk infeksi cacing tambang itu dia satu dosis setelah efektif untuk infeksi yang ringan. Tapi kalau misalnya dia infeksi berat, maka dia diperlukan pemberian 3 hari untuk mencapai angka kesembuhan 90%. Terus pengobatan diulang dalam waktu 2 minggu. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk antihelmintik selanjutnya adalah piperazin. Nah, piperazin di sini merupakan obat golongan bebas terbatas yang ditandai dengan adanya logo berwarna biru di kemasannya. Untuk contoh obat yang biasanya ada di pasaran adalah Neo-Ultraxon, di mana obat ini diindikasikan untuk infeksi cacing gelang atau roundworm. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menghambat asetilkolin di taut mioneuron cacing hidup, sehingga menyebabkan cacing tersebut tidak dapat mempertahankan posisinya di inang atau di tubuh manusia, dan nantinya akan dikeluarkan melalui gerakan peristaltik usus. Untuk dosisnya yaitu untuk pengobatan askariasis itu digunakan piperazin 75 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimalnya adalah 3,5 gram secara per oral sekali sehari selama 2 hari. Untuk infeksi yang berat, itu terapi perlu dilanjutkan selama 3 hingga 4 hari atau diulang setelah seminggu. Nah, piperazin di sini dikontraindikasikan untuk wanita hamil, pasien dengan gangguan fungsi hati dan juga ginjal, dan juga untuk pasien yang memiliki riwayat epilepsi atau riwayat neurologi kronik. Untuk efek sampingnya sendiri, umumnya bersifat ringan dan kadang muncul, antara lain berupa mual muntah, diare, nyeri abdomen, kemudian pusing atau vertigo, sedangkan untuk neurotoksisitas dan juga reaksi alergi umumnya jarang terjadi. Selanjutnya adalah praziquantel. Untuk praziquantel di sini merupakan pilihan utama untuk infeksi pada spesies Schistosoma dan juga efektif pada sistiserkosis. Mekanisme kerjanya sendiri yaitu meningkatkan permeabilitas dari cacing parasit terhadap ion kalsium sehingga terjadi kontraksi maskular tubuh dan terjadi paralisis hingga kematian pada cacing parasit. Untuk dosis penggunaannya yaitu dosis tunggal 5 hingga 10 mg per kilogram berat badan, dipercaya menghasilkan angka kesembuhan hingga 100% untuk infeksi Taenia saginata dan juga Taenia solium. Obat ini dikontraindikasikan untuk sistiserkosis pada mata karena umumnya destruksi parasit di bagian mata dapat menyebabkan kerusakan yang permanen. Untuk efek sampingnya sendiri yang paling umum terjadi adalah nyeri kepala, pusing, vertigo, mengantuk, dan lesu. Kemudian untuk mual muntah, nyeri abdomen, diare, urtikaria, dan juga mialgia, serta demam ringan. Selanjutnya ada niklosamid. Nah, niklosamid di sini diindikasikan untuk infeksi cacing pita dan juga fluk usus dengan cara menginhibisi dari fosforilasi oksidatif atau stimulasi aktivitas dari ATPase. Untuk dosisnya itu adalah sehari sekali 2 gram, di mana menurut penelitian dengan dosis 2 gram ini menghasilkan angka kesembuhan sebesar kurang lebih 95% untuk infeksi Taenia saginata dan juga Taenia solium. Untuk efek sampingnya umumnya jarang terjadi atau sekalipun terjadi sifatnya itu ringan dan juga sementara, mencakup seperti mual muntah, diare, dan rasa tidak nyaman di bagian perut. Selanjutnya adalah ivermectin.
Ivermectin ini merupakan obat pilihan pada strongyloidiasis dan onchocercariasis. Obat ini juga merupakan obat alternatif untuk sejumlah infeksi cacing lainnya dengan cara bekerja mengeblok transmisi yang diperantarai oleh GABA atau berikatan dengan sisi allosterik pada reseptor asetilkolin nikotinik. Efeknya adalah terjadi paralisis atau lemah otot pada cacing. Nah, untuk dosis penggunaannya untuk infeksi askariasis di Amerika Serikat umumnya adalah 150 hingga 200 mikrogram per kilogram sehari sekali. Untuk ivermectin di sini dikontraindikasikan untuk ibu hamil. Nah, dan keamanan pada anak usia kurang dari 5 tahun umumnya belum diketahui secara pasti. Untuk efek sampingnya sendiri yaitu meliputi pusing, mual muntah, sakit perut, diare, ngantuk, rasa lemas dan juga lemah, dan juga rasa tidak nyaman di dada. Karena kecacingan memiliki angka epidemiologi atau angka kejadian yang cukup tinggi di Indonesia, menyebabkan pemerintah Indonesia itu mencanangkan gerakan pemberian obat pencegahan massal atau POPM cacingan yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan cacingan, di mana gerakan tersebut meliputi pelaksanaan bulan vitamin A, kemudian pemberian makanan tambahan anak balita, anak usia prasekolah, dan anak usia sekolah. Kemudian ada usaha kesehatan sekolah dan juga program kesehatan lainnya yang sekiranya dapat menunjang peningkatan absorpsi atau perbaikan gizi untuk anak di Indonesia. Selanjutnya adalah vitamin. Nah, vitamin sendiri merupakan nutrien organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil. Fungsi utama daripada vitamin ini adalah kofaktor untuk metabolisme daripada tubuh. Secara garis besar, vitamin ini digolongkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan juga vitamin yang larut dalam lemak. Untuk vitamin yang larut dalam lemak, biasanya kita kenal dengan singkatan ADEK, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan juga vitamin K. Sementara yang larut dalam air itu adalah vitamin B dan juga vitamin C. Nah, untuk klasifikasi vitamin larut dalam lemak, yang pertama adalah vitamin A. Nah, vitamin A di sini diindikasikan atau berfungsi untuk pertama ada pertumbuhan dan juga perkembangan sebagai fungsi kekebalan tubuh, kemudian ada fungsi reproduksi, pembentukan sel darah merah, pembentukan kulit dan juga tulang, serta berperan dalam vision atau untuk gangguan penglihatan seperti buta senja, serotopenia, keratomalacia, hiperkeratosis, dan juga metaplasia. Nah, dosisnya apabila digunakan untuk profilaksis itu adalah sehari sekali sebesar 6.000 unit, sementara untuk terapi itu 2 hingga 3 kali sehari sebesar 20.000 hingga 50.000 unit. Untuk efek sampingnya sendiri yang umum terjadi adalah demam, sakit kepala, lesu, dan vertigo. Untuk vitamin A di sini kontraindikasikan diberikan bersamaan dengan minyak mineral, kolestiramin, alkohol, dan obat-obatan dislipidemia karena dapat menurunkan absorpsi dari vitamin A. Kemudian ada vitamin D atau kalsiferol. Nah, vitamin D di sini fungsinya adalah untuk regulasi tekanan darah, untuk pertumbuhan tulang, keseimbangan kalsium, produksi hormon, fungsi kekebalan tubuh, fungsi sistem saraf. Untuk dosisnya, untuk dewasa itu adalah secara peroral 1 hingga 4 mikrogram sehari sekali. Sementara untuk gagal ginjal kronis dan juga pasien osteoporosis dewasa itu adalah digunakan secara peroral 0,5 hingga 1 mikrogram sehari sekali. Untuk efek sampingnya dari vitamin D adalah anoreksia, lasitut, kemudian mual muntah, konstipasi, sakit kepala, vertigo, penurunan berat badan,
dan peningkatan konsentrasi daripada kalsium dan fosfat dalam plasma dan urin. Untuk kontraindikasi daripada vitamin D di sini adalah pasien dengan hiperkalsemi dan juga metastatic calcification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Ratnasari dari kelompok 6 NIM 069. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi dari kelompok 6 mengenai vitamin. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil. Nah, vitamin sendiri walaupun dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil, namun fungsinya sangat bermanfaat bagi tubuh, ya ini sebagai kofaktor untuk metabolisme tubuh. Nah, vitamin sendiri digolongkan menjadi dua bagian, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak sendiri terdiri atas vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian vitamin larut air terdiri dari atas vitamin B dan vitamin C. Nah, fungsi dari masing-masing vitamin ini berbeda-beda. Yang pertama ada vitamin A atau biasa disebut retinol. Indikasinya sebagai pertumbuhan dan perkembangan dan fungsi kekebalan tubuh dan reproduksi, kemudian pembentukan sel darah merah, kemudian pembentukan kulit dan tulang, kemudian untuk gangguan penglihatan seperti buta senja, xerophthalmia, dan keratomalacia. Nah, penyakit ini terjadi karena kekurangan vitamin A. Kemudian hiperkeratosis atau penebalan pada kulit, biasa disebut kapalan, dan metaplasia yaitu perubahan sel atau non-kanker, perubahan sel non-kanker. Nah, sebagai profilaksis, dosisnya vitamin A yaitu sehari 6.000 IU. Untuk terapi biasa digunakan 2-3 kali sehari dengan dosis 20.000 sampai 50.000 IU. Nah, efek samping dari kelebihan vitamin A yaitu demam, sakit kepala, lesu, malaise, dan vertigo. Kemudian kontraindikasi dari vitamin A yaitu minyak mineral, kolestiramin, alkohol, obat antidislipidemi karena dapat menurunkan absorpsi vitamin A. Kemudian vitamin ini diekskresi di ginjal dan di feses. Nah, kemudian vitamin D atau yang disebut kalsiferol. Nah, fungsinya sendiri sebagai regulasi tekanan darah, pertumbuhan tulang, perkembangan kalsium, keseimbangan kalsium, produksi hormon, dan fungsi kekebalan tubuh dan fungsi sistem saraf. Nah, dosisnya sendiri oral yaitu 1-4 mikrogram sehari sekali. Untuk gagal ginjal kronik dan osteoporosis dewasa, dosisnya oral 0,5 mikrogram sampai 1,0 mikrogram sekali sehari. Nah, efek sampingnya yaitu anoreksia, lasitud, buang muntah, konstipasi, sakit kepala, haus, vertigo, penurunan berat badan, peningkatan konsentrasi kalsium, fosfat, dan plasma dalam urin. Nah, kontraindikasinya sendiri adalah hiperkalsemia, metastatic calcification. Kemudian vitamin E. Vitamin E atau biasa disebut tokoferol, indikasinya yaitu pencegahan atau pengobatan anemia, hemolitik sekunder akibat defisiensi vitamin E, antioksidan, pembentukan pembuluh darah, dan fungsi kekebalan tubuh. Dosisnya untuk defisiensi sendiri yaitu 60-75 IU per hari. Pencegahan untuk sebagai pencegahan 30 IU per hari. Efek sampingnya bisa terjadi kelelahan, sakit kepala, diare, kram perut, mual, dan kelemahan. Kontraindikasinya untuk pasien yang mengkonsumsi warfarin harus sering memantau waktu pembekuan. Besi dan vitamin E sebaiknya tidak diberikan bersama karena zat besi dapat mengganggu absorpsi dari vitamin E. Kemudian vitamin K atau disebut dengan filoquinona. Nah, indikasinya yaitu untuk pembekuan darah, kekuatan tulang, defisiensi vitamin K, bila ada obstruksi barrier atau penyakit hati. Nah, dosisnya pada dewasa sendiri yaitu 10-40 mg setiap hari. Kemudian untuk anak-anak 1-12 tahun 5-10 mg per hari,
dan 12-18 tahun 10-20 mg per hari. Nah, efek samping yang terjadi biasanya itu mudah berkeringat, gangguan indera pengecap, bibir membiru, pusing, dan sesak nafas. Nah, kontraindikasinya diberikan pada neonatus, bayi, dan ibu hamil. Kemudian, vitamin-vitamin ini bisa didapatkan dari makanan, dan sayuran. Kemudian suplemen yang di pasaran juga bisa dikonsumsi untuk mendapatkan vitamin. Vitamin A sendiri contohnya ada IP jika di pasaran. Nah, vitamin A esensial ini bisa didapatkan dari belewah, wortel, produk susu, sayuran hijau, telur, labu, paprika merah, dan ubi jalar. Kemudian vitamin D juga bisa didapatkan dari suplemen yang ada di pasaran. Vitamin D esensial sendiri bisa didapatkan dari telur, ikan, kemudian seperti sarden, mackerel, salmon, trout, dan tuna. Kemudian minyak ikan, sereal, produk susu fortified, margarine fortified, dan jus jeruk fortified. Kemudian susu kedelai. Nah, vitamin E esensial, vitamin E yang biasa dikenal untuk produk kecantikan yaitu Nature E. Nah, vitamin E esensial sendiri bisa didapatkan dari sayuran hijau, contohnya brokoli, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, minyak sayur, kacang tanah, dan selai kacang. Nah, kemudian vitamin K. Vitamin K ini biasa digunakan secara injeksi, vitaminadion, atau vitamin K yang didapatkan dari suplemen. Nah, vitamin K esensial sendiri bisa didapatkan dari brokoli, kangkung, bayam, kemudian sawi hijau. Vitamin K sendiri biasa digunakan untuk profilaks pendarahan. Kemudian vitamin larut air terdiri atas vitamin B dan vitamin C. Vitamin B1 atau biasa disebut tiamin untuk profilaksis defisiensi tiamin. Kemudian untuk fungsinya juga sebagai konversi makanan, membantu konversi makanan menjadi energi, kemudian sebagai fungsi sistem saraf. Dosisnya untuk dewasa sendiri 0,5 mg per 1000 kilokalori. Kemudian menurut RDA, pada pria dewasa dosisnya 1,2 sampai 1,5 mg per hari. Untuk wanita dewasa 1 sampai 1,1 mg per hari. 1,2 mg untuk anak 6 sampai 10 tahun, 0,8 sampai 1 mg untuk anak kurang dari 6 tahun, dan kemudian pada bayi 0,3 mg sampai 0,5 mg. Efek samping yang terjadi biasa adalah kelemahan, kegelisahan, pruritus, urtikaria, sesak, mual, pendarahan pada saluran gastrointestinal. Kontraindikasinya yang hipersensitif terhadap tiamin, seperti ibu hamil, bayi prematur, pasien dengan gangguan ginjal. Kemudian vitamin B2 atau biasa disebut dengan riboflavin. Nah, ini digunakan untuk membantu konversi makanan menjadi energi, kemudian pembentukan sel darah merah, kemudian pencegahan dan untuk pengobatan defisiensi riboflavin. Nah, dosisnya sendiri untuk per oral yaitu 1,4 sampai 1,8 mg pada pria, kemudian pada wanita 1,2 sampai 1,3 mg pada wanita, kemudian 1,6 sampai 1,8 mg pada wanita hamil dan menyusui, pada anak 0,8 sampai 1,2 mg per hari. Nah, defisiensi vitamin B2 dosisnya untuk dewasa per oral 5 sampai 10 mg per hari, untuk anak dosisnya 2 sampai 10 mg per hari. Efek sampingnya yaitu perubahan warna urin dari kuning ke orange. Kemudian kontraindikasinya belum ditemukan kontraindikasi yang absolut terhadap asupan riboflavin. Nah, kemudian vitamin B3 atau yang disebut dengan niacin. Nah, indikasinya untuk defisiensi niacin untuk pengobatan hiperlipidemia tipe 4 dan 5. Kemudian membantu konversi. Kemudian indikasi vitamin B3 atau niacin itu untuk defisiensi pengobatan niacin. Mohon maaf, maksud saya defisiensi niacin. Kemudian untuk pengobatan hiperlipidemia
hiperlipidemia tipe 4 dan tipe 5, kemudian untuk membantu konversi makanan menjadi energi, kemudian untuk fungsi sistem saraf. Nah, dosisnya pada dewasa per oral itu 500 mg. Untuk vitamin B3 atau biasa disebut dengan niacin, indikasinya yaitu untuk defisiensi niacin, kemudian pengobatan hiperlipidemia tipe 4 dan tipe 5, konversi makanan menjadi energi, fungsi sistem saraf. Nah, dosisnya untuk defisiensi sendiri yaitu dewasa per oral 500 mg dalam dosis terbagi, digunakan pada rute SC, IV, dan IM. Karena rute per oral itu tidak memungkinkan. Kemudian hiperlipidemia, untuk dosis hiperlipidemia dewasa per oral 1-2 gram dengan atau setelah makan. Nah, efek sampingnya sendiri yaitu hipotensi, takikardi, pusing, sakit kepala, kemudian kesemutan, ruam, perut kembung, mual, muntah, diare, sakit perut, dan dispepsia. Nah, kontraindikasinya pada pasien yang mempunyai penyakit hati. Kemudian vitamin B5 atau asam pantotenat. Nah, indikasinya sendiri untuk defisiensi asam pantotenat, kemudian untuk membantu konversi makanan menjadi energi, kemudian untuk metabolisme lemak, produksi hormon, fungsi sistem saraf, dan pembentukan sel darah merah. Nah, untuk defisiensi sendiri, dosisnya yaitu 4-7 mg per hari per oral. Kemudian efek sampingnya yaitu sakit perut, diare, demam, dan muntah. Kontraindikasinya pada pasien hemofilia dan kolitis ulceratif. Kemudian vitamin B6 atau biasa disebut riboflavin. Nah, indikasinya untuk pencegahan atau pengobatan defisiensi B6. Pengobatan yang diinduksi oleh obat isoniazid, hidralazin, dan kontrasepsi oral. Kemudian kesalahan metabolisme bawaan, pembentukan sel darah merah, kemudian untuk fungsi kekebalan tubuh. Nah, B6 sendiri pada pengobatan penyakit yang diinduksi oleh obat isoniazid, hidralazin, dan kontrasepsi oral itu untuk mencegah neuritis perifer. Nah, untuk dosis defisiensi B6 itu oral 10-20 mg selama 3 minggu per hari. Kemudian untuk neuritis perifer, nah perawatannya diberikan dosis 100-200 mg per 24 jam. Berarti per hari dalam rute per oral. Kemudian sebagai pencegahan atau profilaksis, dosisnya 25-100 mg per hari per oral. Nah, kemudian efek sampingnya neuropati sensoris dengan dosis tinggi yang diberikan dalam waktu yang lama. Neuropati sensoris yaitu tidak adanya sensasi rasa nyeri, sensor rasa nyeri. Kemudian kontraindikasinya dihindarkan pada pasien yang mendapat terapi levodopa dan terapi IV pada pasien jantung. Kemudian vitamin B12 atau biasa disingkat cyanocobalamin. Nah, indikasinya itu untuk defisiensi vitamin B12, kemudian sindrom malabsorpsi dalam berbagai penyebab, misalnya anemia perniciosa, patologi GI, kemudian infeksi cacing pita dan ikan. Suplementasi karena meningkatnya kebutuhan, misalnya terkait dengan kehamilan, tirotoksikosis, anemia, hemolitik, pendarahan, keganasan, atau penyakit hati dan ginjal. Sebagai fungsi sistem saraf, pembentukan sel darah merah dan membantu konversi makanan menjadi energi. Untuk defisiensi vitamin B12, dosisnya per oral 25-1000 mikrogram per hari. Secara intramuskular dan subkutan dosisnya 30 mikrogram per hari selama 5-10 hari, diikuti oleh 100-200 mikrogram per bulan. Intranasal dosisnya 500 mikrogram sekali seminggu setelah malabsorpsi dalam remisi setelah terapi injeksi. Nah, efek sampingnya yaitu edema paru atau pembengkakan paru, trombosis vaskular perifer, sakit kepala, mual, rinitis, diare, dan hipokalemi. Nah, kontraindikasinya pada pasien yang hypersensitif terhadap vitamin B12, kobalt, atau komponen dalam formula. Kemudian pada pasien atrofi saraf optik herediter. Kemudian vitamin B9 atau biasa disebut asam folat. Nah, ini untuk pengobatan anemia megaloblastik
dan makrositik karena defisiensi asam folat, kemudian suplementasi makanan untuk mencegah cacat tabung saraf, yaitu mencegah kecacatan pada janin, kemudian metabolisme protein. Untuk anemia sendiri dosisnya secara oral, IM, IV, SC yaitu 0,4 mg per hari, pada wanita hamil dan menyusui 0,8 mg per hari. Untuk pencegahan cacat tabung saraf pada wanita yang berpotensi melahirkan 400 mikrogram per hari per oral. Pada wanita yang beresiko tinggi mempunyai riwayat keluarga dengan defek tabung saraf yaitu 4 mg per hari. Efek sampingnya reaksi alergi, bronkospasme, kemerahan, malaise, pruritus, dan ruam. Kontraindikasinya pada pasien anemia pernisiosa, anemia aplastik, normositik, dan anemia refraktor. Kemudian vitamin B kompleks digunakan untuk pemenuhan vitamin B kompleks dalam tubuh, dapat mengatasi kelelahan, stres, kegelisahan, dan menambah nafsu makan. Suplemen makanan biasanya 1 tablet per hari per oral. Nah, vitamin B kompleks ini biasanya kumpulan dari vitamin B menjadi 1 tablet. Kemudian pada pasien ginjal 1 tablet atau kapsul setiap hari di antara waktu makan per oral. Kemudian minum setelah perawatan dialisis. Nah, efek sampingnya itu bisa kembung, sembelit, diare, kemudian mual, muntah, atau reaksi alergi. Kontraindikasinya pada pasien yang hipersensitif terhadap formula vitamin B kompleks. Nah, kemudian vitamin C. Vitamin C ini efek samping yang terkenal yaitu sebagai antioksidan, kemudian kolagen, pembentukan jaringan ikat, fungsi kekebalan tubuh, dan penyembuhan luka. Biasa banyak digunakan sebagai kecantikan karena efek antioksidannya itu. Kemudian dosisnya yaitu untuk kudis oral, secara oral, IM, IV, dan SC 100-250 mg 1-2 kali per hari minimal 2 minggu. Kemudian untuk pengasaman urin oral IV 4-12 gram per hari dalam 3-4 dosis terbagi. Kemudian untuk suplemen makanan 50-200 mg per hari. Efek sampingnya sekitar pada 1%, 1-10% yang menggunakan vitamin C. Efek samping yang terjadi adalah pada ginjal hiperoksaluria dengan dosis besar. Kemudian pada pasien kurang dari 1%, efeknya yaitu pingsan, pusing, sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, mulas, diare, dan nyeri pinggang. Nah, kontraindikasinya pada pasien yang mempunyai kelainan darah seperti talasemia atau defisiensi G6PD, kemudian penyakit sickle cell, hemokromatosis, kemudian hindari mengkonsumsi vitamin C setelah atau sebelum menjalani angioplasti. Nah, contoh vitamin B dan C di pasaran ada banyak. Vitamin B1 atau tiamin, contoh suplemen makanannya bisa dilihat di gambar. Nah, bisa didapatkan dari makanan, yang ini kacang-kacangan, kacang polong, biji bunga matahari, roti, sereal, pasta, dan nasi. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin, nih contoh suplemennya bisa dilihat di gambar. Vitamin B2 sendiri bisa didapatkan dari telur, daging, susu, unggas, makanan laut, bayam, roti, sereal, dan pasta. Kemudian vitamin B3 bisa dilihat contoh suplemennya di gambar. Nah, bisa didapatkan dari kacang polong, biji-bijian utuh, daging sapi, unggas, makanan laut, roti, pasta, dan nasi. Kemudian vitamin B5 atau asam pantotenat bisa dilihat di gambar. Contoh suplemennya bisa didapatkan dari alpukat, kacang polong, brokoli, telur, susu, jamur, unggas, makanan laut, ubi jalar, dan biji-bijian utuh atau yogurt. Vitamin B6 sendiri bisa didapatkan dari buncis, buah-buahan, kentang, ikan salmon, dan tuna. Contoh suplemennya bisa dilihat di gambar. Kemudian vitamin B12 bisa didapatkan dari produk susu, sereal, telur, daging, unggas, makanan laut seperti kerang, salmon, dan tuna. Kemudian vitamin B9 sendiri, contoh kemasannya bisa dilihat di gambar.
Nah, sumber makanannya yaitu kacang polong, asparagus, alpukat, bayam, roti, sereal, dan pasta. Vitamin B kompleks, biasa contohnya neurobion, bisa didapatkan dari sayuran hijau, biji-bijian, ikan, telur, susu, gandum, kacang-kacangan, daging merah, sereal, jus jeruk, dan buah-buahan. Kemudian vitamin C, biasanya enervon C atau ester C. Nah, bisa didapatkan dari brokoli, kubis, Brussels, belewah, buah jeruk, buah kiwi, paprika, stroberi, dan tomat. Kemudian stabilitasnya, untuk stabilitas vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, dan vitamin lainnya, pada cahaya stabilitasnya sangat sensitif, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin B6, kemudian sensitif Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Jenny Rindiantika, apoteker yang bertugas siang ini. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, saya mau beli obat untuk anak saya yang cacingan, Mbak. Nggih, mohon maaf Ibu, sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya? Iya, saya Ibu Pipit, Mbak. Baik, Ibu Pipit. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, keluhannya untuk adiknya kenapa? Dia ini kalau malam tuh suka garuk-garuk pantatnya gitu, terus suka gelisah kalau tidur. Memangnya anak Ibu kesehariannya suka ngapain ya Bu ya? Kalau di rumah dia main-main seperti biasa, tapi kita nggak tahu kalau misalnya di sekolah itu dia entah main tanah atau jajanannya sembarangan. Itu juga nggak tahu saya, Mbak. Oh gitu. Sebelumnya apakah sudah ada penanganan khusus untuk mengurangi gejala-gejala tersebut, Bu? Sejauh ini saya kasih minyak kayu putih aja di daerah gatal-gatalnya itu, Mbak. Baik, boleh saya tahu untuk usia sama berat badan adiknya berapa? Untuk umurnya itu dia 7 tahun, terus berat badannya 29 kilo. Mohon maaf sebelumnya Bu, untuk adiknya apakah punya riwayat terhadap alergi obatan tertentu Bu? Sejauh ini nggak ada sih, Mbak. Nggih. Lalu untuk saat ini apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti paracetamol mungkin untuk penurun panas atau obat-obatan lainnya? Tidak, Mbak. Nggih, baik Bu, ini saya ambilkan dulu ya untuk obatnya, mohon ditunggu sebentar nggih. Nggih, terima kasih Bu sudah berkenan menunggu. Pasiennya untuk putra Ibu Pipit ya. Di sini obat yang saya rekomendasikan ada 2 jenis. Yang pertama ada Combantrin, bentuknya suspensi atau cair. Harganya 1 botol sekitar 12.500. Kemudian yang satunya lagi ada tablet kunyah, namanya Vermox, untuk harga 1 tabletnya 20.000. Bagaimana Bu? Tapi ini sama aja kan ya, Mbak, khasiatnya? Nggih Bu, isinya berbeda, cuma untuk khasiatnya sama. Saya pilih yang cair aja deh, Mbak. Takutnya anak saya nggak suka yang tablet. Baik Bu, ini untuk obatnya yang diambil jadinya Combantrin ya Bu ya. Isinya ada Pyrantel Palmowat. Nanti obatnya diminum sekali sehari. Minumnya 2 sendok takar atau sekitar 10 mili ya Bu ya. Nanti diminum pada malam hari aja menjelang tidur, perut dalam keadaan kosong. Jadi bisa diminum 30 menit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan gitu ya. Untuk efek sampingnya mungkin yang nanti terjadi ya mual, muntah, pusing, sama mungkin diare. Cuma untuk efek samping tersebut Ibu nggak perlu khawatir karena memang untuk respon individunya berbeda-beda kayak gitu Bu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, Mbak. Berarti ini saya minumkan nanti malam kan ya, 2 sendok. Oke Bu, benar, 2 sendok takar yang takaran warna putih itu ya Bu ya, atau nanti jumlahnya 10 mili karena 2 sendok takar. Oke. Oh iya, Mbak. Oh nggih Bu.
Kemudian ada cara pengendalian lain yang mungkin bisa kami sarankan untuk panjenengan tanpa melakukan pengobatan ya Bu ya. Di sini kami sarankan mohon untuk kebersihan adiknya atau kebersihan pasiennya itu tetap dijaga nggih. Diusahakan selalu cuci tangan sebelum makan, kemudian selalu memakai alas kaki, khususnya untuk ketika adiknya bermain di tanah kayak gitu. Kemudian untuk spray tidurnya juga sering-sering diganti ya untuk dijaga kebersihannya. Harusnya minimal 2 kali dalam seminggu Ibu ya digantinya kayak gitu. Kemudian mohon hati-hati juga kalau semisal adiknya mau jajan di luar gitu ya. Baik, terima kasih Mbak. Oke Bu, sama-sama. Semoga adiknya lekas sembuh Bu. Mari. Okay, first I will read the scenario. The children named K, at 7 years old, came to the drugstore with his mother with complaints of frequent itching in the rectum. The patient always felt restless until the patient had difficulty sleeping. Itching is only felt at night. The next day, a worm was found in the patient's stool. The situation has been experienced by the patient since 3 days ago. At 11:25 a.m., mother came with her child to the Hexon Parma drugstore. Good afternoon, ma'am. I'm a pharmacist in here. My name is Aziza Nasari. Is there anything can I help for you? I want to buy a worm infestation medicine for my son. I'm sorry, ma'am. May I know your name? I am Mrs. Pipit. May I know what the complaints are felt by your son? My son often scratches his rectum at night, and he also felt restless until he could not sleep. How is your child daily life? When at home, he plays like an ordinary child, but we don't know about his activities at school, whether playing on the ground or eating unclean food. Has special treatment been carried out to reduce the symptoms? So far, I have only given eucalyptus oil in the itchy area. May I know your child age and weight? He is 7 years old and his weight is around 29 kilogram. Does your child have a story of allergies to certain medicines, ma'am? So far, there are no allergies. For now, is your child taking certain drugs? No, he is not. Alright, thank you for the information, ma'am. I will get the medicine first. Please wait a moment. Thank you for waiting, ma'am. The patient is Mr. Pipit's son, right? Okay, here are two drugs options. The first one is a liquid suspension named Combantrin. The price is 12 and 500. Then the other one is for max. This is a chewable tablet, ma'am. The price is one tablet is 20,000. How is it, ma'am? Do both of drugs have the same efficacy? Yes, ma'am. Oh, okay. I will choose the liquid one because I'm afraid my child won't take the tablet. Alright, ma'am. Let me explain about the drugs. Drug name is Conbantrin. It contains parental pomade. Your son can drink it once a day. Drink it as much as 2 measuring spoons, or about 10 milli. Drink at night only when the stomach is empty. So, can your son drink 30 minutes before eating? Then, for the side effects, can occur drowsiness, diarrhea or nausea, and vomiting. But these side effects do not necessarily occur because the response of each individual is different. Is there anything you want to ask, mom? No, mom.
So tonight I give 2 measuring spoon of the medicine to my son, right? Yes, it is right, Mom. 2 measuring spoons as much as 10 milli. Oh, okay, yes, I understand. One more thing, there are other prevention methods that we might suggest. Please keep the environment clean, Mom. Don't forget to wash hands before eating. Wear footwear when stepping on the ground, or keep bed linen clean. You can replace the seat at least 2 times a week. Please be careful if your son wants to eat.